Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Sapti Cahyaningrum SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini dan juga teman-teman kelas B yang kami banggakan. Baik teman-teman, jadi hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang model kurikulum atau pembelajaran Bankstreet. Namun sebelum itu, izinkan saya selaku perwakilan tim kelompok 2 untuk mengenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Bayi Rizkika Cindrasari dengan NIM 241011. Kemudian ada Novita Rahmawati dengan NIM 241015. Selanjutnya ada Murni Asbani Nurulia dengan nomor NIM 241022. Dan yang selanjutnya ada Arifah Nurul Fadilah dengan NIM 241045. Dan ada Khairun Nisa Citra Mahanani dengan NIM 244017. Dan yang terakhir ada Septiana Miki Astuti dengan NIM 244026. Baik teman-teman, mengenai pembelajaran Bankstreet ini, perlu diketahui bahwa model pembelajaran ini muncul ke permukaan sekitar abad ke-18 yang dikembangkan oleh seorang tokoh bernama Lucy Sprague Michel. Nah, model pembelajaran Bankstreet ini merupakan model pembelajaran yang mempelopori terbentuknya playgroup pertama kali di Amerika Serikat. Nah, teman-teman, gimana sih menariknya metode pembelajaran Bankstreet ini? Gimana ya peran guru, lingkungan pembelajaran untuk anak, penilaian, dan yang lain-lain? Yuk kita simak penjelasan yang berikut ini. Baik, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan filosofi Bankstreet. Kalian tahu nggak sih, pada awal abad ke-20, satu periode yang kini dikenal sebagai era progresif, bahwa banyak wanita memberontak melawan kengkangan konvensional pada kehidupan wanita. Para reformis sosial mengungkapkan kesenjangan sosial dan berupaya menunjukkan cara-cara menuju masyarakat yang lebih demokratis dan setara. Di antara perusahaan pendidikan mandiri, Bureau of Education Experiment atau Biro Eksperimen Pendidikan didirikan pada tahun 1916 oleh Lucy Sprague Michel. Biro ini kemudian menjadi Bankstreet College of Education. Michel mendapat pengaruh kuat dari karya John Dewey, seorang filsuf, psikolog, pendidik, dan penulis aktif yang gagasan-gagasannya masih menginformasikan pemikiran tentang pendidik. Nah, di sini model pembelajaran Bankstreet merupakan model yang berasal dari institusi pendidikan tahun 1800-an. Model ini terkenal setelah dikembangkan oleh Lucy Sprague Michel yang dikaji oleh Barbara Bieber, Caroline Pett, dan Erin Johnson. Pada tahun 1916-an, sejak tahun 1920, melalui Bankstreet College of Education, Bankstreet dikembangkan di Cityland Country School, New York, yang meneliti dampak Bankstreet sehingga dijadikan dasar pengembangan Bankstreet. Pendekatan interaksi perkembangan Bankstreet telah dibudidayakan dan disempurnakan selama bertahun-tahun tentang pengajaran dan pembelajaran yang disebut pendekatan pengembangan interaksi atau Bank Dunia Pendekatan Jalan yang bertujuan untuk memandu interaksi perkembangan pendekatan-pendekatan yang saling terkait dan terpadu kepada siswa. Di antaranya pendekatan terhadap kurikulum dan pendekatan kepada dunia yang berfungsi sebagai kerangka analisis. Prinsip-prinsip dasar pendekatan Bankstreet. Yang pertama, perkembangan berawal dari simpel menuju kompleks. Lalu, sifat individual terjadi secara kontinu. Yang ketiga, peningkatan perkembangan memerlukan waktu yang lama dan hal-hal baru yang dipelajari. Yang keempat, anak memiliki motivasi dalam dirinya untuk secara aktif terlibat
dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian, percaya diri anak terbentuk dari pengalaman orang lain dan objek dalam berinteraksi. Yang terakhir, pertumbuhan dan perkembangan melibatkan konflik antara individu dengan orang lain. Kemudian, kurikulum dan kegiatan. Yang pertama, terfokus pada tema yang paling menarik bagi anak. Pembelajaran dilaksanakan atas dasar apa yang paling menarik bagi anak, menggali mengenai bagaimana, apa, dan mengapa, tentang lingkungan sosial di sekitarnya, seperti budaya, sejarah, ilmu politik, dan geografi. Yang kedua, masyarakat merupakan lingkungan pendidikan. Dari masyarakat, anak belajar banyak hal tentang sosial, interaksi, hingga bidang akademik pembelajaran. Dari masyarakat, anak belajar mengenai aktivitas kelompok seperti memasak, perjalanan, outbound, mendengar musik bersama, dan berdiskusi. Yang ketiga, seni dan ilmu sentra, pengalaman, dan aktivitas yang membantu anak menemukan makna di dunia sekitar. Seni dan sains tidak dapat dipisahkan dari kehidupan anak, karena dengan keduanya anak akan menggali mengenai apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Keempat, bermain dengan material yang bersifat buka tutup. Materi bermain yang bersifat buka tutup adalah materi permainan yang dibentuk menjadi sesuatu yang baru, seperti balok, air, kayu, kertas, materi-materi seni, dan tanah liat. Materi-materi tersebut dapat dikreasi anak sesuai keinginan dan imajinasinya. Anak belajar dengan caranya sendiri tanpa pemaksaan untuk memilih mainan tertentu. Yang kelima, bermain merupakan jantung dari pendekatan interaksi perkembangan. Bermain dapat mengoptimalkan segala aspek perkembangan, membangun dan akan terus membangun pengetahuan anak, serta menggabungkan dan mencari kembali keterampilannya. Oke, materi selanjutnya fokus utama dalam pendekatan Bankstreet. Perkembangan bukan sesuatu yang terjadi pada anak-anak, melainkan hasil dan interaksi anak di dunia sosial dan fisik. Nah, di sini fokus utama terbagi menjadi 3. Yang pertama, kompetensi. Bagaimana individu menggunakan keterampilan dan pengetahuannya dalam kehidupan. Yang kedua, individualitas, menekankan fungsi kemandirian, kemauan untuk membuat pilihan, mengambil inisiatif, resiko kegagalan, dan menerima bantuan tanya kehilangan kebebasan. Yang ketiga, sosialisasi. Ada 2 tingkat. Tingkat pertama, berhubung dengan kontrol dan memikir ulang, adaptasi, dan internalisasi perilaku. Tingkat kedua mengacu kepada perkembangan hubungan dengan orang lain yang ditandai dengan kepedulian, kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Yang selanjutnya yaitu peran guru. Untuk mengaplikasikan hasil belajar, guru sebagai pendorong utama dalam pelaksanaan kegiatan belajar harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan strategi pembelajaran. Maka untuk tercapainya hasil pembelajaran tersebut, sebagai guru haruslah memiliki peran dalam mengembangkan strategi pembelajaran. Peran-peran yang harus dimiliki guru diantaranya adalah memahami perkembangan anak, mengetahui anak secara individual, memiliki potensi dasar pengetahuan, memiliki dan menyusun materi, serta sebagai fasilitator. Yang pertama yaitu memahami perkembangan anak. Nah, sebagai guru memanglah harus paham akan perkembangan anak, yang mana nantinya guru dapat mengembangkan potensi dirinya mengembangkan potensi diri anak untuk melalui aktivitas belajar dan pembelajaran di kelas. Yang kedua yaitu mengetahui anak secara individual. Nah, guru atau pendidik merupakan sebagai orang terdekat
dengan kehidupan anak di luar lingkungan keluarga atau merupakan orang tua kedua ketika anak berada di sekolah. Maka pendidik harus memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Oleh karena itu, penting sebagai guru untuk mengenali dan memahami sifat anak yang merupakan bekal yang nantinya sangat berharga bagi guru untuk dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Misal di kelas terdapat anak yang tidak bisa diam dan mengganggu temannya saat guru bercerita. Nah, maka untuk itu guru dapat memahami dari anak tersebut yang mengganggu temannya bahwa anak tersebut akan diam atau tidak mengganggu teman yang lain ketika diberi mainan. Jadi ketika guru bercerita, anak tersebut dibiarkan untuk bermain balok agar tidak mengganggu temannya. Selanjutnya yaitu peran guru, yang mana berkaitan erat dengan penguasaan materi belajar atau potensi mengajar. Jadi guru haruslah memiliki bekal pengetahuan dan potensi diri untuk dapat menyampaikan informasi dan mentransfer ilmu dengan baik kepada peserta didik. Seperti yang kita ketahui bahwa anak itu kadang kita juga mengalaminya, bahwa anak sering menanyakan banyak hal dan apapun ditanyakan ketika dia merasa tidak tahu atau belum tahu dan secara spontan. Maka kita kadang jarang untuk menjawab dengan yang memuaskan bagi anak. Jadi anak malah tambah bertanya-tanya. Nah, untuk itu sebagai guru kita harus memiliki keyakinan untuk menjawab sehingga anak dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, sehingga anak akan merasa puas dan memberi dan mendapat jawaban yang benar, tepat. Dengan cara guru ini menjelaskan kepada anak dengan jelas, dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Selanjutnya yaitu memilih dan menyusun materi. Suasana dan pembelajaran dapat diarahkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya melalui aktivitas belajar yang lebih aplikatif. Maka guru dapat memilih dan menyusun materi pembelajaran bagi anak usia dini dengan lebih banyak menggunakan kegiatan yang eksploratif atau bermain sosial seperti halnya bermain peran atau kegiatan stimulatif lainnya. Nah, di sini pendidik dapat melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan strategi dan metode yang tepat dalam kegiatan belajar, misal dengan melalui permainan yang edukatif dan menyenangkan. Sebab guru sebagai sumber belajar merupakan kunci utama atas keberhasilan anak didik sebagai pembelajar. Oleh karena itu, pentingnya strategi pembelajaran serta guru harus mempunyai langkah yang tepat yang sangat dibutuhkan agar proses belajar mengajar dapat tercapai secara optimal dan sesuai apa yang direncanakan dan diharapkan. Yang terakhir yaitu guru berperan sebagai fasilitator.
Nah, di sini peran guru sangat menentukan dalam kegiatan pembelajaran. Karena guru merupakan fasilitator atau motivator dan penyampai ilmu, pengetahuan, atau informasi kepada anak didik, sehingga anak didik dapat mendapatkan pengalaman dan pengetahuan untuk memberikan stimulasi agar tumbuh kembang anak dapat secara optimal. Lingkungan pembelajaran. Pendekatan Backstreet ini memiliki ide dasar bahwa anak merupakan pembelajar yang aktif, peneliti, penjelajah, dan seniman. Proses belajar anak dilakukan melalui interaksi dengan lingkungannya. Dengan demikian, lingkungan pembelajaran Backstreet haruslah disiapkan untuk memungkinkan terjadinya banyak proses interaksi, baik interaksi anak dengan orang lain maupun dengan benda-benda di sekitar anak. Kelas Backstreet tidak hanya bisa terjadi di dalam ruangan kelas, akan tetapi bisa juga di luar ruangan. Misalnya bisa di taman, di halaman, maupun lingkungan sekitar. Kelas Backstreet ini merupakan lingkungan yang dinamis, yang dapat menerima peran serta aktif anak, kerjasama, dan kemandirian dalam ekspresi dan komunikasi. Ada banyak permainan yang dapat dilakukan atau dimainkan di kelas Backstreet. Misalnya permainan manipulatif, misalnya balok, Lego, puzzle, papan jahit, roncean, dan sebagainya. Selain itu bisa juga dilakukan permainan dengan bentuk proyek maupun permainan yang melibatkan motorik kasar. Selain kegiatan bermain, ada juga kegiatan lain, seperti misalnya bercocok tanam, memasak, menganyam, berjalan-jalan, dan lain sebagainya. Ruang kelas Backstreet ini tidak perlu terlalu luas, namun harus memberikan tempat yang cukup untuk melakukan berbagai macam kegiatan di dalamnya. Misalnya untuk bermain sandiwara atau role playing, menyusun balok, kemudian untuk bermain secara individu maupun untuk melakukan pertemuan kelompok kecil. Kegiatan harian dalam kelas adalah menciptakan lingkungan yang merangsang keterampilan membaca dan menulis, dengan banyak juga kegiatan yang beragam untuk bicara dan menyimak, misalnya percakapan dan diskusi, bercerita atau mendengarkan cerita, menyanyi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian merupakan proses pengukuran terhadap tingkat pencapaian kompetensi sikap seperti spiritual dan emosional, pengetahuan dan keterampilan anak berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Penilaian dilakukan secara sistematis, terukur, berkelanjutan, dan menyeluruh selama kurun waktu tertentu. Penilaian yang melekat pada kurikulum dijadikan sarana penting untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan anak. Sudah lama Backstreet menyokong berbagai pendekatan pada penilaian, berdasarkan pemahaman bagaimana anak dalam memahami dunianya dan anak diberikan kesempatan untuk mewakili pemahaman tersebut. Data yang digunakan untuk menganalisis penilaian berupa cakupan kegiatan belajar harian kelas anak, interaksi, dan hasil karya seperti bermain, membaca, memecahkan soal matematika, dan bekerja dengan materi. Selain itu, pengujian dan penilaian portofolio diambil dari hasil karya anak sepanjang waktu, menampilkan kisah penting pertumbuhan melalui karya seni, tulisan, penghitungan, dan perakitan.
Berbagai data informasi tentang kemajuan belajar anak yang diperoleh merupakan hasil belajar yang perlu disampaikan kepada orang tua, siswa, atau wali murid, sehingga orang tua dan guru memperoleh gambaran capaian hasil belajar anak. Harapannya, guru dan orang tua dapat bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan yang belum dicapai oleh anak sehingga tumbuh kembang anak tetap optimal. Baik teman-teman, bagaimana presentasinya? Semoga tersampaikan ya. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang ingin bertanya atau ada bagian-bagian dari presentasi tadi yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan kepada kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.